Shalom, kami di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini, Jumat 16 Februari 2024, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kehidupan hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kami berterima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk waktu yang boleh dianugerahkan bagi kami. Kami hendak mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Maka kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman Tuhan, dan tentunya juga dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, firman itu kami berlakukan di tengah kehidupan kami. Namun Bapa, ampun kami atas salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami ada dalam persekutuan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan dituliskan demikian: yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara, demikian bagian firman yang kita baca. Mari kita merenungkannya dengan tema rela berkorban, memberi diri, menjadi saksi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi saksi Yesus Kristus tentang kelahiran, karya pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, sambil menantikan kedatangannya kembali. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi artinya orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian, atau juga orang yang diminta keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwaan. Saudara, perintah Yesus Kristus bahwa kita harus menjadi saksi tentang pelayanannya, sebagaimana kalau kita juga baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan kita akan dilengkapi atau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, demikian juga kalau kita baca Efesus 4 ayat 11 hingga 13, sehingga kita benar-benar menjadi saksi yang handal untuk kemuliaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman kita hari ini menyatakan bahwa kesaksian tentang Yesus Kristus adalah anugerah Tuhan Allah menurut kehendak-Nya. Sebagai manusia biasa, sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan bersaksi tentang Yesus Kristus, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan apa yang harus kita katakan sebagai sebuah kesaksian. Kalaupun kita membaca Markus 13 ayat 11, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus sesungguhnya tidak memerlukan kata-kata yang keluar dari mulut kita berdasarkan pemikiran dan pertimbangan hati kita. Sebab yang Dia perlukan adalah kesediaan, kerelaan diri, mempersembahkan diri, kesungguhan hidup di dalam firman-Nya untuk pekerjaan pelayanannya. Selebihnya dari apa yang kita katakan, semuanya akan dikaruniakan Tuhan Allah bagi kita. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang kehidupan kita. Apakah sebagai orang percaya sudah memberi diri, bahkan sudah memberanikan diri menjadi saksi Yesus Kristus atau tidak? Sebab memberi diri untuk menjadi saksi Yesus Kristus adalah sebuah anugerah yang butuh pengorbanan,
baik diri maupun hidup, maupun waktu dan harta benda. Barangkali kita pernah melihat atau menyaksikan bahwa ada orang yang dengan semangat berkata-kata tentang kuasa Yesus Kristus atau berucap memuliakannya, tetapi tidak mau berkorban waktu, tenaga, dan dana bagi pelayanan gerejanya. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang hanya mau disebut atau dianggap pelayan Tuhan, namun enggan berkorban. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, orang percaya, untuk menyadari panggilan kita sebagai saksi Yesus Kristus yang rela berkorban untuk melayaninya dalam setiap kesempatan dimanapun kita berada, kini dan sampai Tuhan menghendaki kita melayani. Semoga Tuhan memakai kita dengan hikmat-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus, terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah yang Engkau berikan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang baik dan benar dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau beri. Kami juga bersyukur untuk anugerah yang Engkau beri bagi kami, di mana kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan tentang karya selamat yang Kristus telah kerjakan bagi kami umat manusia. Walaupun memang banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk bersaksi tidak hanya sekedar dengan kata-kata semata, tetapi juga dengan perbuatan kami yang menunjukkan bahwa kami ini adalah pengikut Kristus yang setia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, Engkau kiranya menuntun perjalanan kehidupan keluarga kami, memberkati istri, suami, anak-anak cucu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Engkau berkati senantiasa keluarga kami ya Tuhan, terus ada di dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan persoalan dihadapi. Berkati gerejamu ya Tuhan, Gereja Masihi Injili di Minasa, baik pemimpin kami di sinode, pemimpin kami di wilayah, terlebih di wilayah Tomon 1, pemimpin kami yang ada di Jemaat Maranatha Selatan. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, dianugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kemampuan dalam melayani, menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang keadilan, tetapi juga menjadi saksi tentang Kristus Yesus yang tidak hanya sekedar hadir di dunia ini, tetapi menyelamatkan umat manusia. Berkati setiap jemaat dari kolom 1 hingga kolom 27 dalam kehidupan mereka ataupun dalam tugas tanggung jawab mereka. Ketika mereka bergumul dengan sesuatu apapun, dikuatkan mereka. Namun ketika menikmati berkat Tuhan, ada sukacita yang dibawa di dalam Tuhan. Berkati Komisi Multimedia, tim RHK yang ada, berkati dalam dengan talenta yang mereka miliki, dimampukan untuk senantiasa melayani lewat media. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa pesta demokrasi sudah selesai. Biarlah ya Tuhan, dianugerahkan terus kepada kami persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa negara Republik Indonesia. Demikian juga persekutuan jemaat. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, kini dan sampai seterusnya, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, demikianlah kita telah mengikuti program Renungan Harian Keluarga. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa terus ikuti Renungan Harian Keluarga dari hari ke hari. Jangan lupa like, subscribe, bahkan share, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.